Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Dwitama, kelas A1 Sistem Informasi dengan NIM 1901800005, nomor absen 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah ringkasan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 yang ditujukan untuk syarat salah satu mata kuliah proyeksi pengembangan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Angga Pratama, Eskom MMSI. Berikut penjelasannya. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu cara mengelola, mengkoordinasikan sumber daya di saat mulai sebuah proyek hingga akhir untuk mendapat sebuah tujuan yang dibatasi oleh biaya dan waktu. Proyek pengembangan sistem informasi dapat berupa suatu sistem yang mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau layanan yang baru. Terdapat 3 faktor dalam manajemen proyek. Faktor pertama, ruang lingkup. Faktor kedua, waktu. Faktor ketiga, biaya. Pada ruang lingkup akan membahas jenis dan batasan dengan ruang lingkup suatu proyek yang telah ditentukan. Pada waktu akan membahas target utama untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan waktu yang ditentukan. Pada biaya akan membahas tentang berupa berapa besaran biaya yang telah dikeluarkan dalam sebuah proyek dengan kebutuhan tertentu. Dengan adanya siklus hidup proyek, maka segala hambatan pada sebuah proyek bisa dibatasi, sehingga dampaknya pun tidak mengganggu proses pelaksanaan sebuah proyek. Struktur karakteristik daur hidup proyek tak peduli bagaimana besaran kompleks atau sederhana. Semua proyek dapat dipetakan pada struktur daur hidup. Berikut penjelasannya. Poin pertama, menutup sebuah proyek. Poin kedua, mengorganisasi dan menyiapkan. Poin ketiga, menyelesaikan pekerjaan sebuah proyek. Poin keempat, menutup sebuah proyek. Karakteristik siklus hidup life cycle. Poin pertama, tidak setiap produk melalui sebuah tahapan. Ada beberapa produk, bahkan ada yang tidak pernah melewati tahapan siklus hidup produk. Poin kedua, panjang suatu tahap siklus hidup untuk tiap produk sangat bervariasi. Poin ketiga, produk life cycle sendiri dapat diperpanjang. Dengan inovasi produk tidak akan mengalami namanya penurunan, akan tetapi malah akan terus meningkat. Pada tahapan proyek dilaksanakan secara berurutan, tetapi dapat overlap dalam beberapa situasi proyek. Ada 3 jenis tipe hubungan antar tahap, yaitu hubungan sekuensial, hubungan overlapping, hubungan iteratif. Hubungan sekuensial adalah sebuah tahapan hanya dapat start sekali. Tahapan sebelumnya adalah melengkapi. Hubungan overlapping adalah tahap start sebelum penyelesaian tahap sebelumnya. Hubungan iteratif adalah hanya satu tahapan yang direncanakan di setiap waktu dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika pekerjaan pada suatu tahap sedang dieksekusi. Supaya suatu proyek bisa berjalan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal, maka diperlukan manajemen proyek yang sangat baik. Pada proses ini, banyak hal seperti anggaran, tenggat waktu, dan lingkup proyek harus direncanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada setiap proyek terdapat resiko, terlebih lagi pada proyek-proyek yang besar. Banyaknya keputusan yang harus diambil dalam membuat banyaknya kemungkinan hambatan dan resiko yang akan muncul. Untuk menghindari resiko-resiko tersebut, Anda bisa mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Project karakter adalah suatu landasan serta definisial formal sebuah proyek.
Project karakter berisi elemen-elemen yang unik, yang hanya berlaku dalam sebuah proyek. Namun, sarana dan prasarana serta sumber daya proyek, biaya, staf, atau stakeholder. Bagaimana cara membuat project karakter? Nah, tentu kita memiliki beberapa langkah-langkah. Langkah pertama, kita menyusun kerangka dokumen. Langkah kedua, kita menentukan nama sebuah proyek. Langkah ketiga, menulis latar belakang. Langkah keempat, menulis tujuan dan indikator keberhasilan. Fungsi dari project karakter. Yang pertama, project karakter membantu untuk memutuskan apakah akan mengeksekusi sebuah proyek. Kedua, memuat informasi yang menjelaskan resiko dan estimasi sebuah proyek. Ketiga, mendefinisikan tanggung jawab para pemangku kepentingan atau stakeholder nantinya dalam sebuah proyek. Hal paling penting dalam memulai suatu proyek adalah membuat project karakter, yaitu proses pembuatan sebuah dokumen yang secara formal mengesahkan keberadaan sebuah proyek dan memberikan manajer proyek kewenangan untuk menetapkan sumber daya organisasi yang akan digunakan dalam kegiatan sebuah proyek. Manajemen proyek menggunakan diagram alir untuk memberikan gambaran yang sangat jelas tentang proses dan untuk menentukan cara untuk meningkatkan efisiensi proyek. Diagram alir menampilkan secara grafis. Tujuannya ialah berupa untuk mengatur kegiatan di dalamnya secara lebih logis. Namun, diagram alir juga dapat membantu memantau kemajuan, bahkan pelaporan status. Bagan alur menunjukkan manajemen proyek adalah salah satu dari banyak alat yang Anda butuhkan sebagai manajer proyek untuk mengontrol proyek. Dengan perangkat lunak manajemen proyek yang tepat, manajemen Anda dapat menjadi lebih produktif dan efisien. Manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut terdiri sebuah pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi sebuah proyek demi tercapainya tujuan proyek tersebut. Adapun proses-proses manajemen cakupan proyek yaitu kumpulan persyaratan, ketetapan cakupan, membuat WBS, verifikasi cakupan, kontrol cakupan. Jadi, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam menentukan dan mengendalikan segala hal yang termasuk dalam proyek. Manajemen cakupan proyek mempunyai 6 proses. Proses pertama, merencanakan manajemen cakupan, yaitu melibatkan bagaimana cakupan dan kebutuhan proyek akan dikelola. Tim proyek bekerja sama untuk menghasilkan rencana manajemen dan rencana manajemen kebutuhan. Proyek kedua, mengumpulkan daftar kebutuhan, yaitu melibatkan pendefinisian dan dokumentasi fitur dan fungsi dari produk akhir dan juga proses-proses yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir. Di sini, tim proyek membuat dokumen kebutuhan dan matriks keterlacakan kebutuhan sebagai hasil dari proses mengumpulkan daftar kebutuhan. Proses ketiga, mendefinisikan cakupan, melibatkan mengulas kembali rencana manajemen cakupan, piagam proyek, dokumen kebutuhan, dan aset proses pengorganisasi untuk membuat pernyataan cakupan, dan persetujuan atas permintaan perubahan. Hasil dari proses mendefinisikan cakupan adalah pernyataan kebutuhan proyek dan pembaharuan pada dokumen-dokumen proyek. Proses keempat, membuat struktur rincian pekerjaan atau WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu melibatkan membagi-bagi produk utama menjadi komponen yang lebih kecil dan bisa dikelola. Hasil proses ini berupa acuan cakupan, termasuk di dalamnya WBS dan kamus WBS, dan pembaharuan pada dokumen-dokumen sebuah proyek. Proses kelima, menvalidasi cakupan, yaitu melibatkan
penerimaan atas produk antara proyek, pemangku kepentingan proyek seperti pelanggan dan sponsor proyek melakukan inspeksi dan menerima secara sah atau formal produk-produk tersebut. Jika produk antara tidak bisa diterima pelanggan dan sponsor biasanya meminta perubahan. Hasil dari proses ini adalah produk antara yang diterima, permintaan perubahan, informasi untuk kerja, dan pembaharuan pada dokumen-dokumen proyek. Proses keenam, mengontrol cakupan, yaitu melibatkan kontrol terhadap perubahan cakupan proyek selama masa umur proyek yang merupakan sebuah tantangan besar banyak proyek. Perubahan pada cakupan sering mempengaruhi kemampuan tim proyek untuk memenuhi target waktu dan biaya proyek, sehingga manajemen proyek mestinya mempertimbangkan manfaat dan biaya pada perubahan cakupan. Namun, hasil dari proses ini adalah informasi untuk kerja, permintaan perubahan, dan pembaharuan pada rencana manajemen, pembaharuan pada dokumen-dokumen proyek, dan pembaharuan pada aset proses organisasi. Manfaat penyusunan WBS di awal perencanaan proyek antara lain untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semuanya anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Dengan adanya tampilan detail pada WBS akan memudahkan dalam membuat laporan risiko serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Nah, WBS adalah atau Work Breakdown Structure, pengelompokan berorientasi deliverable pada pekerjaan yang dilaksanakan dalam proyek yang mendefinisikan ruang lingkup keseluruhan pada proyek tersebut. Sebuah WBS adalah dokumen yang menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Sebegitu penting peran dan fungsi dari WBS, maka sudah semestinya tiap sebuah proyek harus membuat WBS dengan tingkat detail dan kualitas yang memadai dalam rangka pengelolaan sebuah proyek yang lebih baik lagi. Dalam mengontrol sebuah proyek, cakupan proyek, kita harus memastikan semua perubahan yang diminta, yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Materi pembuatan WBS dan Microsoft Project. Penjelasan singkat tentang WBS dan Microsoft Project. WBS atau yang disebut Work Breakdown Structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang digunakan untuk melakukan pemecahan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksud agar proses perencanaan proyek tersebut memiliki tingkat yang lebih baik lagi. Nah, pengertian Microsoft Project adalah merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk membuat rancangan sebuah proyek serta melakukan manajemen dalam proyek tersebut. Kita harus mengetahui dalam membuat WBS. Hal yang pertama yang harus kita ketahui dalam membuat WBS yaitu menentukan tanggal proyek, mengisi kolom text name, mengedit pekerjaan, menghapus dan menyisipkan text name, mengganti judul kolom, mengelompokkan pekerjaan atau outline. Hal yang diperlukan dalam membuat jadwal proyek yaitu duration, start, and finish, membuat hari libur, predecessor. Manfaat adanya WBS pada proses sebuah rancangan proyek. Terdapat 4 manfaat. Yang pertama, mendefinisikan dan mengorganisasikan pekerjaan proyek. Yang kedua, menentukan budget atau harga, estimasi waktu pengerjaan, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga dapat dilokasikan berdasarkan WBS. Yang ketiga, untuk melacak kinerja dan biaya proyek serta mengidentifikasi masalah dalam organisasi proyek tersebut. Yang keempat, untuk mengidentifikasi potensial risiko dalam suatu proyek tersebut.
Berikut penjelasan pada video tersebut dalam proyek. Di sini terdapat 3 batang warna. Nah, pada batang pertama berwarna hitam, pada batang kedua berwarna merah, pada batang ketiga berwarna biru. Untuk batang warna hitam, yaitu tugas-tugas ringkasan yang menggambarkan fase-fase proyek yang kemudian dipecah ke dalam tugas-tugas lainnya. Pada batang warna merah, tugas-tugas yang telah ditentukan sebagai kritis pada jadwal. Pada batang warna biru, tugas-tugas yang tidak kritis pada sebuah jadwal. Tahapan-tahapan proyek. Yang pertama, project initiation phase atau tahapan inisiasi proyek. Tahapan yang kedua, project planning phase atau tahapan perencanaan proyek. Tahapan ketiga, project execution phase, yaitu tahapan pelaksanaan proyek. Yang keempat, project monitoring atau control phase, yaitu tahap pemantauan dan pengendalian sebuah proyek. Yang kelima, project closure phase atau tahapan penutup proyek. Berikut langkah-langkah membuat WBS Card dan Microsoft Project. Yang pertama, langkah pertama, pilihlah insert, kemudian klik task after. Lalu, buatlah proyek atau project yang Anda inginkan. Selanjutnya, setelah membuat suatu bagan atau WBS Card, tahapan selanjutnya klik pada Go to Microsoft Project yang telah diunduh terlebih dahulu. Berikutnya, setelah itu save di tempat penyimpanan yang Anda mau, kemudian tunggu. Selanjutnya, pada tampilan Microsoft Project, di sini kita mengubah start, duration, and the finish. Yang bisa diubah hanya tulisan yang tidak tebal atau bold. Fungsi Beselin pada Microsoft Project, yaitu untuk melakukan schedule proyek konstruksi yang telah disetujui oleh stakeholder pada tahapan perencanaan sebelum proyek dimulai. Namun, Beselin sifatnya tetap, tidak berubah, yang menjadi patokan terhadap pengukuran suatu pekerjaan. Materi manajemen proyek. Manajemen waktu proyek ialah tahapan mengidentifikasi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian suatu sebuah proyek dengan tepat waktu dan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk dalam pengendalian seluruh kegiatan proyek. Proses-proses dalam manajemen waktu proyek adalah gambaran aktivitas, urutan aktivitas, perkiraan sumber daya aktivitas, perkiraan jangka waktu aktivitas, jadwal pengembangan, dan kendali jadwal. Di sini, tujuan utama manajemen waktu adalah agar pelaksanaan sebuah proyek sesuai lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Fokus manajemen waktu adalah membuat perencanaan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya dan biaya serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi dini keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien dalam sebuah manajemen waktu proyek. Setelah kita mengidentifikasi aktivitas proyek, langkah selanjutnya membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Setelah itu, membuat urutan aktivitas yang merupakan termasuk dalam hal yang penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan-urutan aktivitas sebuah proyek. Proses manajemen waktu proyek. Di sini, kita akan memulai manajemen waktu proyek bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun, diperlukan adanya ketelitian dan konsistensi dalam melakukan setiap prosesnya. Hal ini akan berpengaruh pada proses maupun hasil akhirnya. Nah, di sini saya akan memberikan proses manajemen waktu yang bisa dilakukan oleh sebuah manajer.
Poin A. Mendefinisikan proyek dengan baik. Seperti halnya melakukan manajemen waktu. Proyek yang akan dikerjakan harus jelas tujuannya dan arahnya. Hal ini juga menentukan faktor-faktor apa yang saja dilakukan dalam melaksanakan proses yang efisien. Poin B. Inisiasi proyek dan sumber daya. Jika sudah mendefinisikan proyek yang akan dikerjakan, lakukanlah perencanaan sebuah proyek. Tidak terbatas pada perencana kegiatan, tapi juga sumber daya yang akan dilibatkan untuk pencapaian proyek tersebut. Poin C. Perencanaan proyek. Seorang manajer yang berperan sebagai pemimpin proyek mungkin akan mendapatkan tekanan dalam mengelola timnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat menentukan struktur kerja yang paling efektif di dalam sebuah tim. Jika sudah menentukan sumber daya yang tepat, pencapaian bisa diukur dengan mudah dan tidak ada waktu terbuang percuma. Poin D. Perkiraan durasi dan jadwal. Optimalkan kegiatan yang sudah kita rencanakan dalam tenggat waktu yang sangat baik. Perkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dengan begitu, tujuan akan tercapai sesuai dengan perencanaan proyek secara efektif. Namun, jadwalkanlah meeting di sela-sela kegiatan dan hindari melakukan sebaliknya. Poin E. Pelaksanaan proyek. Setelah perencanaan dilakukan oleh seorang manajer, saatnya melaksanakan proyek sesuai daftar rencana. Pastikan setiap orang mengetahui tanggung jawab sehingga anggota tim tidak kebingungan. Poin E. Berkomunikasi efektif dan stakeholder. Para pemangku kepentingan stakeholder biasanya memiliki kesulitan berkomunikasi pada pelaksanaan sebuah proyek. Untuk menghindari buat laporan rutin bisa di dalam periode mingguan atau bulanan. Hal ini membuat semua pihak tetap terlibat. Namun, bukan hanya di awal atau akhir pelaksanaan proyek. Poin E. Pemantauan dan pengendalian proyek. Agar proyek berjalan dengan lancar, diperlukan adanya evaluasi yang rutin terhadap pemantau harus dilakukan saat proyek masih berjalan, sehingga manajer proyek bisa melakukan pengendalian secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar proyek berjalan sesuai rencana dan tujuan yang diharapkan. Nah, itulah beberapa proses manajemen waktu yang bisa dilakukan oleh para manajer. Secara umum, aspek-aspek tersebut harus dipertahankan agar pencapaian tujuan tetap sesuai dengan rencana. Pada penjadwalan produk, jadwal produk proyek bisa disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah disusun sebelumnya, software manajemen seperti Microsoft Project Professional, Open Project WBS Pro, daftar kegiatan yang akan dibuat, tanggal otomatis diekspor dari WBS-nya. Materi manajemen biaya proyek. Biaya merupakan sumber daya atau anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti dolar atau rupiah. Jadi, manajemen biaya proyek meliputi bagaimana proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan selesai dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui. Proses-proses pada manajemen biaya proyek. Menentukan anggaran, perkiraan biaya, kontrol biaya. Nah, pada menentukan anggaran, membuat lokasi, perkiraan biaya secara menyeluruh ke dalam rincian pekerjaan untuk menetapkan suatu baseline sebagai kinerja. Perkiraan biaya. Nah, kita di sini menyusun suatu perkiraan biaya-biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kontrol biaya. Kita melakukan pengendalian terhadap perubahan pada anggaran proyek. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan
untuk menyelesaikan aktivitas sebuah proyek. Perkiraan biaya secara umum ditentukan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang seperti dolar, euro, yen, dan lain-lain. Berdasarkan fase-fase proyek, penerapan manajemen proyek diterapkan pada fase perencanaan dan selebihnya pada fase pengendalian. Kegiatan manajemen biaya proyek pada fase planning meliputi perencanaan sumber daya, estimasi biaya, dan anggaran biaya. Sedangkan pada fase pengendalian kegiatannya adalah pengendalian biaya produk. Pada kali ini, tool dan teknik estimasi manajemen biaya. Yang pertama, pendekatan atas bawah. Yang kedua, pendekatan bawah atas. Yang ketiga, pendekatan parametrik. Pada pendekatan atas bawah merupakan harga real proyek sejenis yang sebelumnya pernah dikerjakan untuk perkiraan biaya yang baru. Pada pendekatan bawah atas merupakan materi pekerjaan secara rinci dan menjumlahkan secara keseluruhan untuk menentukan biaya total proyek. Pendekatan parametrik merupakan perkiraan biaya proyek dengan menggunakan model matematika berdasarkan variabel atau karakter proyek. Mengontrol biaya merupakan proses pemantauan keadaan proyek untuk memperbarui rancangan anggaran dan mengelola perubahan untuk baseline biaya. Dalam mengontrol biaya proyek biasanya mencakup 1. Memantau status proyek dan pembaruan anggaran. 2. Memastikan bahwa hanya perubahan-perubahan proyek yang pantas yang memang termasuk dalam revisi dasar anggaran. Yang ketiga, menginformasikan para stakeholder proyek tentang perubahan-perubahan yang sah terhadap proyek yang akan mempengaruhi biaya. Menyusun anggaran biaya proyek. Pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungannya. Jadwal proyek. Nah, di jadwal proyek digunakan untuk melakukan agregasi biaya pada setiap periode sebuah proyek. Kalender sumber daya, kontrak. Nah, pada kontrak berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli dan berapa biayanya. Rencana manajemen biaya ialah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya. Sehingga biayanya buruk, manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Masukan dalam mengestimasi biaya. Pertama, faktor-faktor lingkungan perusahaan. Yang kedua, aset proses organisasional. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek. Yang keempat, WBS dan penjelasan. Yang kelima, rencana manajemen proyek. Nah, di rencana manajemen proyek meliputi rencana manajemen jadwal, rencana manajemen sumber daya manusia, register risiko. Hasil, proses mengestimasi biaya. Estimasi biaya kegiatan. Terdapat perkiraan kuantitatif biaya sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Memuat ikhtisar biaya dan jabarannya. Detail pendukung memuat. Terdapat cakupan proyek dan penjelasannya. Dasar-dasar estimasi, dokumentasi asumsi dan kendala. Nah, dari hasil proses mengestimasi biaya, jumlah dan kompleksitas proyek-proyek terus tumbuh. Hal-hal ini menjadi lebih penting untuk praktek manajemen proyek yang lebih baik. Sebuah proyek memiliki beberapa atribut seperti yang unik, sementara dan dikembangkan secara bertahap. Manajer proyek yang sukses harus memiliki banyak dan pengembangan keterampilan dan memimpin tim mereka dengan contoh. Profesi manajemen biaya proyek terus matang karena lebih banyak orang menjadi lebih bersertifikat dan alat diciptakan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-6. Apabila ada kritikan atau saran, silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.